Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sobat Briling, berjumpa lagi di channel aku. Di video kali ini aku akan membahas tentang pertanyaan teman-teman, dan sudah saya singgung juga di video sebelumnya, persis sebelum ini ya, itu tentang jarak minimal agen Briling. Sebelum saya bahas, kita simak dulu video bumper yang mau lewat berikut ini. Oke teman-teman, pertanyaan ini datang dari DM TikTok. Jadi saya akan bacakan secara intinya ya. Nah, di sini ada pertanyaan, Mas, saya mau tanya apakah ada ketentuan minimal jarak lokasi antar agen Briling? Sebab setelah saya buka, saya dapat info dari PAB saya di depan toko saya juga ada yang mengajukan untuk buka Briling. Nah, untuk pertanyaan ini sudah saya singgung juga di video sebelumnya persis ya, yang tentang pengakhiran perjanjian kerjasama agen Briling di pasal 17. Nah, kali ini saya akan membahas tentang jarak minimal ketentuan agen Briling yang standar itu yang bagus bagaimana. Oke, di sini langsung saya buka untuk perjanjian kerjasama antara BRI dan agen ya. Ini saya buka di pasal 3, langsung kita buka dulu. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat ya, untuk pasal 3 di situ menyangkut wilayah kerja operasional agen Briling. Yang pertama adalah wilayah kerja operasional agen Briling meliputi kelurahan mana, kecamatan mana, kota atau kabupaten mana, provinsi mana. Terus yang kedua, agen Briling tidak diperkenankan melakukan aktivitas Briling di luar wilayah sebagaimana diatur dalam ayat pertama. Yang ketiga, apabila agen Briling melanggar ketentuan ayat pertama, ayat kedua pasal ini, maka bank dapat memutuskan perjanjian kerjasama dengan agen Briling secara sepihak sesuai dengan pasal 17 ayat 15 perjanjian ini. Nah, yang keempat, lokasi kerja operasional agen Briling harus berkedudukan di wilayah kota atau kabupaten yang sama dengan lokasi jaringan bank di mana agen Briling tersebut menginduk. Contoh, di sini teman-teman daftar di Bank BRI Jakarta. Nah, teman-teman wilayah operasionalnya tentu saja harus di Jakarta ya. Untuk jarak minimal di sini nggak dijelaskan. Terus kita mengarah ke pasal 17 tentang pengakhiran perjanjian. Nah, di pengakhiran perjanjian di sini ada agen Briling melanggar ketentuan batas wilayah yang telah ditetapkan oleh bank. Jadi ini menunjuk ke pasal ketiga tadi ya, untuk wilayah kerja operasional agen Briling. Jadi di perjanjian kerjasama PKS antara pasal 1 sampai 17 itu tidak dijelaskan secara rinci jarak minimal standar agen Briling. Nah, terus bagaimana BRI bisa menertibkan jarak agen Briling ini? Nah, di BRI ada suatu aplikasi yang bisa menentukan wilayah tersebut potensi apa enggak. Di situ PAB bisa membuka, contoh wilayah desa A, potensinya di situ ada nasabah BRI kurang lebih, contoh ada 5.000 nasabah. Nah, tentu saja kalau di situ belum ada agen Briling, pasti PAB akan membuka agen Briling. Kalau sudah ada satu, kemungkinan kalau satu ini dia sudah menjadi juragan untuk mengcover 5.000 orang ini. Satu agen ini contoh saja dia tidak sanggup, maka PAB akan membukakan lagi agen Briling di wilayah tersebut sesuai dengan potensinya. Nah, jadi wilayah masing-masing itu berbeda ya potensinya. Contoh di desa A dengan desa B pasti berbeda potensinya. Kalau di wilayah desa B ada 10.000, maka di situ baru ada satu agen, pasti PAB nanti akan menargetkan potensi lagi di desa B tersebut. Bisa itu membuka 1 atau 3 sekaligus nanti agen Briling agar membagi nasabah yang ada di desa B tersebut terlayani dengan agen Briling yang sempurna. Kalau 10.000 orang dilayani dengan satu agen Briling, pasti akan kewalahan ya. Makanya ini akan dibagi-bagi untuk rezekinya ke beberapa agen Briling. Nah, untuk batas lokasinya, jarak yang ideal menurut saya pribadi itu adalah 1 kilo. Tapi kalau memang sudah berdekatan, contoh 100 meter atau 50 meter mungkin di setiap gang ada agen Briling, maka agen Briling tersebut kan memang dalam satu wilayah nih, satu bank BRI. Makanya teman-teman kan sering ketemu di paguyuban agen Brilingnya. Di situ teman-teman kumpul itu membahas tentang tarif harus disamaratakan. Jangan satu agen di sebelah kita
itu lebih murah, kita mahal. Paguyuban agen billing itu membahas tentang bagaimana agen billing itu bisa dapat kue itu sama rata, makanya dibentuklah paguyuban agen billing. Jadi teman-teman harus aktif ya di paguyuban agen billing. Kalau satu tidak aktif, maka informasi ini tidak akan bisa menyebar ke agen-agen yang sebelah. Kalau teman-teman aktif kan enak, ada agen billing di sekitar kita ada 3 misalnya, kita sering kumpul, akrab, nanti kita kan bisa saling tukar informasi, terus harga kita sama ratakan, terus agen 1, 2, 3 saling bertukar dana juga bisa. Contoh agen yang pertama kehabisan dana, kita bisa minjem ke agen yang si B. Nah si B kehabisan dana, kita bisa minjem juga ke C. Jadi kerjasamanya ada itu di satu wilayah itu. Makanya teman-teman itu jangan negatif thinking dulu. Kalau ada agen buka yang di sekitar kita, pasti akan bentrok kalau kita tidak kenal atau tidak dalam satu paguyuban yang sama. Nah, kebanyakan di wilayah-wilayah itu ada juga agen billing dari luar wilayah itu masuk. Itu juga banyak. Cuma sekarang kan sudah BRI sudah menertibkan agen-agen yang di luar wilayah agar diakuisisi di BRI terdekat. Cuma ini harus petugas lapangannya, PAB itu harus berperan penting, harus adil juga di lapangan. Kalau PAB-nya pasif, hanya di kantor, tidak keliling, tidak mengetahui kondisi agennya, tidak akan tercipta kedamaian di lapangan. Terus juga PAB berperan penting, harus aktif menjelajah di wilayahnya, adakah agen-agen yang siluman. Kalau ada agen yang siluman, silakan langsung sodorin surat dari BRI kantor pusat agar mencabut spanduk brillingnya. Nah, itu saja. Jadi untuk jarak minimal di sini tidak ada batasan ketentuannya dari perjanjian kerjasama, tapi secara pribadi saya sendiri itu minimal 1 km ya, jarak agen satu dengan yang lainnya. Nah, ini dulu juga sempat saya bahas dengan kantor pusat. Memang jarak yang ideal itu memangnya harus 1 kilo. Kalau sudah terlalu berdekatan kan tidak mungkin kita menutup rezeki orang lain. Yang pastinya kita harus kerjasama, malah kita ajak kerjasama dengan agen yang berdekatan, saling tukar informasi dan menyamakan tarif. Itu yang paling penting. Kita duduk bareng di suatu paguyuban juga, pasti kalau rukun kan enak, tidak saling menjatuhkan agen satu dengan agen yang lainnya. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Jangan lupa sholat 5 waktu, itu yang paling utama. Kita ketemu lagi di episode berikutnya dengan tema yang tidak kalah seru dengan episode kali ini. Saya mohon undur diri, sampai jumpa.